Katanya di Jepang Iku baru merasa jadi musisi beneran, tapi kalau di Indonesia terasa cuma gimmick. Kumaha eta? Ya betul. Aja nih kayaknya. Coba. Jadi nangis gini. Hah, nangis? Ya itu sih Ciram sih. Oh, Ciram baik sisi. Jadwal manggung berubah di menit terakhir atau alat musik rusak pas on stage. Tuh 2, 3. Alat musik. Kenapa, Bang? Kamu lebih pengen itu, Bang. Dia udah panas soalnya. Udah pernah itu. Panik. Luar biasa. Ya karena paniknya lebih luar biasa daripada. Oh, jadi seneng Adrenalin junkie. Enggak, alat musik lebih salah ya? Enggak. Makanya. Sobat Gen Fam, dimanapun kamu berada, kembali lagi di Playroom. Welcome to my room. Episode ini saya tidak sendirian karena host magang ini butuh ditemani. Karena ngomongnya ngelantur di episode sebelumnya. Kita sudah kedatangan penulis musik, jurnalis musik dari Pikiran Rakyat, Rio Rizky Pangestu. Halo Gen Fam. Aduh, disebut jurnalis musik ya. Berat ya? Berat, Tulang punggung. Tapi nggak apa-apa daripada polisi skena ya. Aduh, polisi skena. Kita kedatangan siapa nih? Kemarin kan ada Sunbed. Nah, sekarang ada Iku Iku baru. Selamat datang teman-teman. Terima kasih. Di Pikiran Rakyat. Nah, kemarin baru pulang dari ini ya? Apa? Umroh. Dari Turki, bukan dong. Dari Jepang, tur Jepang. Kapan itu? 1 November sampai 11 November. Ya, dalam rangka apa itu? Jepang ini kan di disclaimer dulu tur Tokyo. Nah, iya sih. Oh, Iya. Live in Japan jadinya. Kalau kita cuma di Tokyo aja gitu. Tokyo aja. Kenapa nggak kota-kota lain? Ada budget? Langsung aja. Itu dalam rangka apa tuh? Japan Tour itu, live Japan Tour itu ya namanya. Live in Japan. Live in Japan. Apa? Dalam rangka apa ya? Kangen aja sih. Oh, kangen aja ya. Karena udah terakhir itu 5 tahun yang lalu ya. 5 Iya, tahun 2019. Oh, udah lama juga berarti. Iya kan udah 2019 terus pandemi itu udah mati rasa aja udah. Nggak ada semangat buat lanjutin terus tiba-tiba udah ada sampai sekarang udah ketemu lagi energinya. Tiba-tiba ya memberanikan buat ke Jepang lagi. Ya, akhirnya Ada yang beda dari sebelum dan sesudah pandemi ke Jepang lagi. bedanya kita cuma di satu kota doang dan apa ya, kita kebenaran kemarin di manage-nya sama orang yang berbeda sih dari sebelumnya gitu. Tapi ini bakal penasaran nih Gen Fam juga di rumah. Ini kenapa ya tiba-tiba Iku baru ini bisa sampai ke Jepang nih. Nah, kita bakal gali lebih dalam lagi nih kayaknya. Pasti. Mau nggak digali? Banyak kalian di depan. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Iku baru, kita masuk dulu ke segmen Gogon, gosip-gosip underground. Sorry. Sobat Gen Fam belum kenalan dulu Oh nih iya, sama personel tadi Iku main baru. nanya-nanya aja. Main nanya-tanya aja nih. Belum kenalan tiba-tiba nanya. Boleh langsung Silakan. ke Sobat Gen Fam. Halo, saya Iqbal, saya vokal sama gitar, kadang-kadang main keyboard. Saya Iki, gitar sama vokal. Saya Aji, main bass. Saya Benji main drum. Oke. Itu tadi sudah kenalan ya. Udah kenalan. Semuanya diakhiri huruf I kecuali Iqbal. Oke, itu tadi ya kenalan kita. Nah, terus kita mau konfirmasi gosip pertama. Iqbal, Iki, Aji, dan Benji sering ribut di bandara perkara barang bawaan yang segambreng. Betul. Betul sekali. Awal-awal sih. Awal-awal sih. Kemarin kan Awal-awal. ini kebanyakan. Oh iya. Nah, dulu Tapi nggak ribut sih. tahun berapa? 2016 atau 17 dulu pernah. Kita nombok nombok bagasi. Terus nyalain Iki. Ya. Pernah kan? Iya gitu. Pernah. Kata manajer kita yang dulu, "Jin, nama kenapa siapa yang bawa barang?"
Ini Iki, padahal mah saya bisa. Kelakuan. Waduh, Efeknya gede. korbanin temen. Baru tahu saya. Benang. Baru tahu nih, by the way. Pernah kan gitu. Itu emang biasanya yang teman-teman bawa apa aja tuh? Alat musik. Alat musik yang bikin berat ya biasanya. Iya, karena Ini yang dicurigai ini kenapa jadi nambah gitu alat musiknya? Nah, oh iya. Nah, dulu kan ya kan zaman dulu kan emang efek-efek tuh segede gambreng gitu. Oh. Terus kalau mau kecilin juga ya maksudnya kalau mau kadang ada yang satu-satuan cuman jadinya mahal juga. Terus ribet bawanya harus pasang-pasang kabel. Jadi ya adanya gitu. Untung ada Aji yang bisa ada Iki yang bisa dituduhkan. Tumbal. Ya. Tapi sih kalau kita banyak itu pergi bawa oleh-oleh juga. Iya, Sama teman-teman di sana. Pulang bawa oleh-oleh juga. Beranaknya banyak malah. Iya. Ini mereka berdua tuh Omiyage Master namanya. Apa? Omiyage Master. Oleh-oleh. Omiyage itu oleh-oleh. Om ya gitu oleh-oleh. Biasanya Masternya, paling banyak bawa oleh-oleh. Banyak oleh-oleh. Karena store-nya juga banyak. Restorannya juga Iya. banyak. Bagi-baginya banyak. Iya. Ini ya, apa brem. Lebih ke Wingko Bapak. dan pangling ya. Oke, kita lanjut ke gosip underground yang kedua. Ada yang menyarankan katanya Iku Baru jangan terlalu sering konser di Jepang biar tetap eksklusif. Bener nggak? Benar. Ini ada teman kita dari Jepang, orang Jepang namanya Nodoka Shimazu ya. Dia lumayan powerful sih dia orangnya sebenarnya. Cuman dia bilang katanya dulu tuh pas pertama kali kita ke sana, kita kayaknya euforia gitu. Terus diajakin ada kemungkinan mau stay di sana buat berkarir gitu. Cuman dia bilang jangan, kalau misalnya ntar Iku Baru di Jepang panggungnya tiap minggu malah jadi kayak band biasa aja gitu. Padahal image Iku Baru di sana itu udah eksklusif katanya. Jadi tahan-tahan aja gitu. Akhirnya nggak jadi sih emang karena nggak ada ini juga ya, nggak rezeki juga. Sebenarnya itu alasannya. Lebih realistis. Katanya di Jepang Iku Baru merasa jadi musisi beneran, tapi kalau di Indonesia terasa cuma gimmick. Kumaha eta? Ya, betul. Kayak aja nih kayaknya. Ini. Coba. Jadi nangis gini. Nangis? Ya itu gini. sih Ciramsi. Oh, Mbak Sisi. Ciramsi. Cirambai Sisi, ya. Ya, kemarin juga saya Ciramsi sebenarnya gitu ya. Pas pertama kali lagi manggung yang pertama gitu. Itu ya cukup mengingatkan vibe-vibe yang luar biasa sih buat saya karena ya nggak saya aja sih, saya rasa teman-teman Semua juga sih, sih lebih merasa dihargai ya mungkin ya. Kan kalau di sini ya gitu Skena musik Indonesia. Skena musik Indonesia. ya gitulah maksudnya mungkin, tapi ada beberapa kota juga yang memang kita cukup diapresiasi ya Kayaknya sebenarnya. hampir semua sih kalau Jepang. Bukan di Indo. Oh di Indo, iya betul. Nah, jadi ya memang saya tidak akan menyebutkan nama kotanya. Tapi kalau ngomongin tadi yang di Iku Baru di Jepang lebih kerasa jadi musisi, emang beneran ya. Soalnya pas pertama kali ke Jepang 2015, kita sampai tuh pas ke venue yang gede pertama, pengen lihat venue-nya, tiba-tiba ada yang nyamperin, kalian Iku Baru ya? Itu tuh rasanya kayak, ada yang kenal. Iya, ayo foto bareng. Waduh, gitu. Ini kayak pertama nih kayak gini. Terus kalau di Bandung ya orang biasa aja gitu. Pegawai. Cuma di Jepang feels itu ada ya. Iya, betul. Fierce dihargai sebagai musisi lah ya di sana. Iya, sama dikenal juga kayaknya Dikenal sih juga dulu ya. ya. Oke lanjut, bagi Iku Baru Jepang adalah MSG, bener nggak? Micin mungkin ya atau gimana? Micin. Micin ya, Micin. Kesatuannya BNJ ya. Saya sih sebenarnya karena Kenapa? karena gini kan kalau kita makan pakai MSG atau Indomie aja, boleh nyebut? Boleh, bebas buat Mie lah ya. Mie instan aja. Mie instan itu kan enak karena MSG-nya. Cimol, cilor segala macam enak karena MSG-nya yang pas. Tapi kalau kebanyakan pusing kan. Iya. Dan sama, kita juga di Jepang 10 hari tuh 7 hari pertama tuh senang gitu ya. Tapi pas udah masuk ke 8, aduh makanan rasanya gini semua. Kemana-mana jalan, mahal, pusing lah gitu jadinya. Masih padang nggak ada. Iya, kira-kira seperti itulah, guys gitu kan. Jadi ada porsinya lah ya. Ya, porsinya secukupnya aja. Ya aja. Nah terus berikutnya katanya fans Jakarta, Jogja dan Malang lebih antusias nunggu Iku Baru di Bandung dibanding kumaha di Bandung salah baca maaf bener gak? Gimana? Silakan. Siapa nih? Kalau ini sih kalau melihat dari demografik dari statistik siapa aja yang dengerin, emang Jakarta tuh lebih pasti terlalu jadi nomor satu.
Terus waktu emang agak kebuktian juga waktu beberapa tahun yang lalu emang manggung di Jakarta, tapi harus di acara yang benar-benar skena gitu, bukan yang acara kalau kemarin kita main di acara bukan yang e-sport itu, malah nggak ada yang nonton karena segmennya bukan segmen ya, bukan musisi, bukan penikmat musik maksudnya. Nah kalau kita di Jakarta kita main di skena yang benar tuh pasti lumayan agak mending. Ini agak menarik juga, nanti bisa kita bahas juga ya yang soal perskenaan ini ya. Perskenaan ini. Sekarang kita ngebahas soal bandnya nih, kekaryaan kalian. Tadi kan baru di-spill dikit ya, kenapa sih banyak nyeritain soal Jepang dan segala macam gitu. Jadi teman-teman Gen Fam, Iku Baru ini dibentuk tahun 2011, betul? Betul. Jadi mereka membuat musik dengan genre city pop, betul kan? Betul. Ya itu. Kita belum kenal sebelumnya, betul? 2011 ya. 2011 lalu langsung loncat ke Jepang gitu. Nah itu mungkin sebelum kita bahas. Jadi aneh ya gitu. Ada yang apa sih tiba-tiba ujuk-ujuk. Biasanya kan terkenal dulu di sini baru ke luar negeri gitu. Nah itu gimana, Bal? Mungkin bisa ceritain nggak? Karena apa ya? Sebenarnya sih niat saya kalau band itu waktu akhir-akhir kuliah, waktu berusaha membereskan TA. Jadi aduh kayaknya bikin band nih. Tapi diniatinnya waktu itu, kalau udah lulus mah udah bubar aja, mau kerja. Taunya pas ngerilis satu single, terus kita dinotis sama orang Jepang gitu. Yang notisnya, maksudnya yang ngasih taunya si Job ini, si manajer kita yang sekarang. Ada yang favorit nih lagu kamu. Terus sama saya di follow up. Ya intinya saya thanks lah, makasih. Dan udah nggak favorit. Terus saya nyelutuk iseng, saya suka Tatsuro Yamashita, yang mana itu teh mungkin kayak Chrisye lagi lah, legend. Terus nggak tahu kenapa, mungkin kayaknya ini orang kayak suka kok bisanya orang Indonesia suka legend Jepang, mungkin kayak gitu. Ojol-ojolin dia teh. Ojol itu bukan ojek online. Tiba-tiba. Ujuk-ujuk atau ojol-ojol. aja. Ya. Kalau ojol jadi. Suddenly. Ya sih, nama si orang Jepangnya itu si Naoki. Band kamu saya bantuin aja lah dari Jepang. Oh boleh banget tuh kalau gitu. Dengan waktu itu si Naoki ini emang gak ada basic. Dia tuh bukan manajer gitu, bukan penggiat aja. Dia cuma penikmat musik. Sama emang dia orang-orang di skenanya emang lumayan. Waktu itu kenalannya sampai ada produser sama DJ yang beken namanya Tofu Beats. Dia tuh kelahiran Kobe. Oh kota di Jepang, kota Jepang ya. Bukan toko seafood aja di sana. Bagus juga pengetahuan makanannya. Pasti ya. Kalau makanan. Nah ini sobat Gen Fam juga mungkin ada yang belum tahu yo. Iku Baru nih diambil dari apa sih nama Iku Baru kan? Soalnya kemarin saya searching Iku Baru, yang keluar nama pabrik. Ada nama pabrik Iku Baru gitu. Ada pabrik. Nah mungkin sobat Gen Fam belum tahu nih Iku Baru itu apa ya? Iku kalau dalam bahasa Jawa kan Iku Baru. Iku Baru. Cara bacanya Iku Baru. Nah ini kita tanya dulu ini langsung. Iku Baru teh saha? Saha. Apa artinya? Jadi kebetulan benar adanya Iku Baru pabrik itu punya Iqbal. Amin. Amin. Ya Namun 100. Jadi sebenarnya si Iku Baru ini nama Kaskus. ID ya kayak ID Kaskus saya. Oh zaman Kaskus, bareng sama Fufu Fafa berarti. Saudi. Nggak kenal waktu itu. Nggak kenal. Kaskusnya apa sih? Saya tahu Kaskus dari Google. Dari Kaskus terus. Ya kan saya kan selalu struggle kalau bikin username karena nama saya Muhammad Iqbal. Standar dan pasaran. Jadi saya memutuskan. Nama Iqbal pasaran. Itu poinnya. Jadi saya mencari, memutar otak, cari apa ide yang unik gitu.
Karena saya suka Jepang dan kebetulan. wibu. Iya. Betul. Ngakui saya. Sama. Ini aja kaosnya Evangelion. Sama. Satria Baja Hitam. Ya lanjut. Jangan ke sini. Di sini tawar kayak gitu. Jadi karena saya suka Jepang, nama Iqbal coba aja di convert jadi katakana, jadi bahasa Jepang Ikubaru. Katakana tuh apa sih? Katakana itu biasanya huruf Jepang itu buat serapan luar bahasa Jepang kayak bahasa Inggris. Yang lebih mudah Iya. menyerap bahasa luar untuk jadi Jepang gitu, katakana tuh. Iya, gitu. Nah setelah jadi band Ikubaru 2011, album pertama tuh Amusement Park ya, 2014 ya. Iya. Lalu sekarang tadi katanya bulan Maret kalau nggak salah baru rilis lagi album Decade. Album ketiga ya. Itu betul nggak katanya itu untuk memperingati 10 tahun album pertama debut itu? Iya, betul sih untuk 10 tahun. Ceritanya soal apa tuh? Simple sih karena 10 tahun ya intinya perjalanan kita aja sih selama 10 tahun ini gitu. Jadi dan di dalamnya juga emang saya dan teman-teman nulis lagu bermacam-macam gitu. Jadi nggak cuma city pop doang, ada yang apa kemarin tuh bikin iseng deh. Ya, lo-fi gitu. Lo-fi ya, lo-fi satu lagu doang. Terus ada apa ya kemarin tuh? Ada ngefangnya. Iya tadi. Pengen kayak Bruno Mars. Tapi menarik juga kita ngebahas soal city pop ya atau genre-genre sejenis synth pop, lo-fi gitu. Kepikiran milih genre itu teh kenapa ya? Gak milih ya sebenarnya. Gak milih. Jadi sebenarnya waktu itu pengen bikin lagu kayak kalau di Indonesia pengen kayak Malik ceritanya waktu itu. Kalau di Jepang pengen kayak Tatsuro Yamashita itu. Dan kita belum pernah tahu apa nama genre si Tatsuro Yamashita itu sampai suatu hari pernah dikasih tahu sama orang Jepang juga waktu itu. Ini kalian tuh namanya city pop genre-nya. Oh jadi ketika bikin musik kayak gitu belum tahu itu Belum tahu genre-nya. Oh kirain emang dengan sengaja gitu milih genre itu. Enggak. Jadi bikin musik aja dulu. Iya. Baru kata orang ini city pop. Ya dan kebenaran kita dengerin Tatsuro Yamashita terus istrinya juga Maria Takeuchi kayak gitu. Dari situ langsung belajar Sini langsung banyak dengerin ya, lah ya. nyari-nyari. City pop. Apalagi kan itu tahun 2010-2011 tuh lagi menjamurnya band pop lah ya kalau di Indonesia ya acara-acara musik dahsyat, inbox kayak gitu. Nah ini agak uniknya tuh ngambil yang niche banget si genre musiknya kan ya. Berarti ya memang karena kesukaan aja gitu. Karena kesukaan aja. Kayaknya bukan sengaja ngambil ya. Kayak lebih emang selalu pengen beda aja gitu mah. Oh iya. Ya, jadi ini beda nggak ada nih ya udah main gitu. Jadi semuanya tuh kejadiannya bener-bener nggak sengaja aja. Gitu. Sengaja. Buat namanya City bisa didengerin ini ada karena ada City yang lebih populer. Ini City pop ya. Iya. Sama synth pop. Oh bukan City itu ya. Bukan City ya kota. Tapi bisa dibayangin Bisa aja, ya Pak Andre. Kalau saya itu ngebayanginnya gini. Kalau dengerin synth pop atau city pop itu malam-malam ya. Malam-malam lampu-lampu gedung kota gitu. Terus agak-agak basah setelah hujan itu ya. Bener ya? Iya, betul. Sama pasangan. Bener ya? Makan jagung bakar. Enggak ya? Enggak jagung bakar. Enggak, tuh kan itu mah. Tapi ngebayanginnya tuh Lebih ke sebelah. apa disebut nuansanya kayak gitu nggak sih? Betul. Ada yang malam, ada yang siang. Kalau siang pasti khususnya tuh summer dan pantai. Menarik juga soal ini yo. Artworknya itu colorful. Ya, yang bikin siapa? Saya curiga satu orang di sini yang bikinnya ada nih. Yang baru yang lama. Yang Decade ini yang kayak pom bensin itu. Ya itu dari Jepang sih. Dari Jepang. Reiichiro, emang komikus ya Bal. Iya. Komikus. Emang di hire sama label sih. Sama label ya. Kalian keterlibatan kalian apa tuh dalam pembuatan artwork itu? Ngasih konsep Masih aja. konsep aja sih sebenarnya. Sesuai dengan ekspektasi itu hasilnya. Sesuai kalau yang Decade. Tapi sebelumnya ada yang
kurang sesuai gitu. Iya. Karena terlalu menerjemahkan Literally banget gitu. Literally. Literally banget. Harafiah banget gitu. Harafiah. Bahasa Indonesia. Dari tadi tuh apa ya literally itu bahasa Indonesianya? Harafiah. Jadi kan kita ada single judulnya Lagun. Lagun itu apa? Teluk ya. Kayak teluk. Dia beneran gambar itu aja, nggak ada kiasan gitu ya. Oke. Sepenting apa sih maksudnya artwork dalam sebuah musik gitu? Buat saya. Ya buat Buat saya sebagai pribadi band. ya mungkin beda gitu ya kalau saya. Lebih ke arah ini sih. Kan kalau saya dengerin lagu tuh suka ngebayangin visual. Nah si aktor tuh membantu supaya si lagunya tuh di interpretasinya lebih sama dengan yang dibikin sama kami gitu. Gitu sih kalau saya sih. Mantap. Jadi cukup penting. Cukup penting. Tapi nggak tahu nih kalau yang lain. Yang lain gimana? Kan kalau pada seneng anime, wibu tuh visualnya tuh sangat kuat ya biasanya. Sangat kuat ininya. Detail gitu ya. Detail gitu. Bayanginnya tuh detail. Kalau dulu sih emang kalau artwork tuh membantu saat sebelum zaman Spotify, sebelum ada internet. Karena kan kalau sambil biasanya dulu kalau beli CD atau beli kaset dengerin sampai lihat gitu. Cuman kalau sekarang udah peduli amat kan gitu. Iya. Malah kebantunya sama video lirik kan kalau yang. Iya. Dari semua kota di Jepang kan berarti udah sekitar 10 tahun lah ya berkarya. Konser di mana nih yang paling berkesan buat Iko Baru? Kayaknya beda-beda sih. Nah, satu-satu boleh lah. Satu-satu lah. Silakan. Siapa dulu? Baru. Oh, kalau saya sih Fukuoka. Karena first impresi pertama kali benar-benar menjatuhkan kaki di Jepang. Iya. Pertama kali ke Jepang juga kan? Berarti. Iya. Iya. Ini sama ikut. Ya apa? Fukuoka. Fukuoka Iya, juga. sama. Fukuoka tuh kota kalau di Indonesia setara apa sih? Bandung. Bandung. Aduh. Bandung. Mojang Jajakana. Mantap. Jangan jejak Bener Bang ya? Iya. Bener ini mah. Jadi kalau Fukuoka itu misalnya kalau di Tokyo itu terkenal sama Tokyo Banana misalnya ya. Iya. Di Osaka itu takoyaki. Kalau di Fukuoka selain ramen itu cowok ceweknya, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Beneran itu mah. Itu kira-kira karena apa ya? Tahu nggak? Karena ada tangan tinggi. Kenapa? Ada yang bilang sih karena dulu teh kalau nggak salah ya karena dekat sama Korea. Karena dekat sama Oh, Korea. karena dekat sama Korea. Dulu teh. Oh, berarti orang Jepang jelek-jelek. Jelek-jelek ya. Lebih cantik dari kata orang Korea daripada orang Jepang. Kalau mau ngomongin sejarah bisa bahaya nih. Bisa panjang. Bisa jadi head speech ini. Tapi kayaknya lebih karena Fukuoka tuh diciptakan Tuhan saat lagi tersenyum. Bandung ya sama guys. Di sana juga ada PD baiknya ternyata. Ada tukang bacang viral juga. Kalau Oke, Kang- tadi lanjut. Belum terjawab nih. Oh, iya. Ini Oh, udah Kang Aji. Aji. Tokyo, kalau saya sih Tokyo. yang pas apa? Yang kita manggung subuh apa? Oh, DKI. Pertama kali ketemu vokalis gitu ya. Kali sih. Enggak sih. Saya lebih ke Tokyo itu berarti suasananya manggung aja. keberapa Tokyo? Aduh, kita tuh mau kalau mau yang- terakhir kalau nggak salah. Iya mau terakhir Terakhir. itu pertama. 2015 ya. Hmm. Itu sih. Soalnya kan apa namanya? Kota banget gitu kan di Tokyo, terus kita manggung tuh jam 4 subuh ya. Iya, jam 4. Sampat deh kayaknya. Sampat ya. Heeh. Iya, Sampai jadi tuh. sampat subuh. Karena acaranya main jam 11. Beresnya jam 4:30 keluar udah terang gitu. Ini di mana aja? Samar soalnya. Summer ya. Iya, lagi sama. Itu sih itu yang berkesan buat saya sih gitu sih. Soalnya kayak gigs tuh dapat banget lah gitu. Oke. Nyata gitu. Feel nyata gitu. Nah, tadi kan berarti antara Fukuoka sama Tokyo nih banyaknya nih. Kalau secara kultur atau scene musiknya tuh kalau di Jepang tuh lebih kuat mana sih? Fukuoka atau Tokyo tuh? Scene musik mau Tokyo, sih. Tokyo, Tokyo, ya. tunjukkannya. Hiburan lah. Kayak Jakarta aja lah. Kayak Jakarta aja. Peaknya di sana. Saya penasaran juga nih, kalau kalian manggung nih, kan yang nonton tuh banyaknya orang Jepang. Orang Jepang. Ya. Oh, Orang kalau Indonesia ada. Ada. Temen-temen. Atau nggak yang dari Kedubas gitu kan. Oh, Iya. itu juga alasan kalian bikin liriknya banyaknya bahasa Inggris. Iya. Iya. Oke. Tapi punya nggak sih lagu bahasa Indonesia? Ada berapa ya? 1, 2, 3 ya? Tidak deh. 3 kalau nggak salah. Pernah dibawakan di Jepang itu? Pernah ya? Pernah. Angin malam. Pernah. Oh pernah. Itu gimana? Ini mah reaksi kalian lihat respon
audiens di sana gimana ketika itu dibawakan? Mereka ya menikmatin musiknya, nggak peduli liriknya. Peduli liriknya gimana ya? Masukin aja unsur-unsur satanik. Ide bagus nih. Tapi maksudnya di beberapa kota di Jepang itu yang secara komunitasnya kuat gitu ya, yang saling support itu di kota apa tuh? Fukuoka itu tadi. Fukuoka itu tadi. Tokyo sih. Kalau musik Tokyo. soalnya orang musisi Fukuoka aja pada, bahkan Osaka juga dari Osaka pindah ke Tokyo. Oh, gitu. Mereka malah jadi lebih hidup gitu di Tokyo. Kalau di Indonesia yang jadi benchmarknya bahwa ini teh city pop atau synth pop gitu dari sepanjang masa ya di Indonesia nih. Siapa tuh? Paris FM ya. Iya, kan kalau Indonesia zaman dulu kan disebutnya ini ya. Pop kreatif. Ya. Pop kreatif. Betul. Chandra Darusman gitu, dan kawan-kawan. Seiro ya. Gitu. Seiro. Itu mulai era-eranya kayaknya ini city pop deh gitu ya. Iya, soalnya kalau musik-musik zaman segitu memang terkenal di Jepang. Iya. Oh, Jadi dulu tuh pernah lagi main ke Fukuoka, ada yang nitip nanti kalau kesini lagi bawain vinyl Cheshire ya sama Chandra Darusman atau siapa tadi? Paris FM. Memang gede di sana dulunya. Oh, ini pendengarnya juga mereka gede di sana ya. Gede kalau. Pantesan bisa pasar city pop ini ada di Jepang. Bahkan mungkin sekarang katanya Eropa juga lagi gandrung lagi nih si city pop ini lagi banyak lagi, hype lagi. Nah, kalau di Jepang saat ini nih sekarang genre musik apa sih yang lagi hype gitu, atau city pop ini justru masih gitu? Masih K-pop sih. Hah? K-pop. K-pop. Oh, K-pop juga di sana. K-pop parah. K-pop parah di sana. Mendominasi banget. Oh, mendominasi pasar industri musik sana lah ya. Kemarin tuh waktu kita manggung di sana kan full house-nya tuh 100 ya kalau gigs kami gitu. Itu teh lebih-lebihnya kayak ada 130 nonton konser kita teh. Terus di bawah situ teh emang banyak tempat-tempat manggung kan. Ada satu venue yang gede banget, penuh sama anak muda itu K-pop artis lagi manggung di sana. Berarti sama mirip dengan di Indonesia ya? Sama dengan Indonesia. Global sih itu kayaknya. Nah, terus katanya Iku Baru ini satu-satunya band Indonesia yang Ke kantor Spotify Jepang. Yoi. Oh, Spotify punya kantor ya? Oh iya. Bagus lagi kan. Pakai tenda gitu. Bener ya? Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Kebetulan. Soalnya tepat banget sama, jadi ada kuratornya Believe Music ya, siapa? Dimas Aryo Enggak, orang Spotify. orang Spotify Dimas Aryo. Iya, lagi main ke Jepang juga nemenin podcast raport. Salah. Terus manajer kita kenal sama beliau, terus beliau coba, lu main mau nggak ke Spotify Jepang? Bisa, ada aksesnya, ada, diundang ya langsung datang. Oh, sekali. Kebetulan itu Mas sebenarnya bukan Ada apa aja sih di sana, di kantor Spotify itu? Penasaran juga gitu ada. Dapat ini nggak Spotify Premium nggak? Kebetulan Family. kebetulan dapat stiker. Nggak, maksudnya ada beberapa ini nggak sih kayak macam apa ya, tribute gitu yang ada ya gitu. Kayak gitu-gitu. Dari Drumheads. Drumhead. Drumheads-nya digambar-gambarin gitu sama artis yang datang, terus ditempel di sepanjang temboknya. Tapi artis-artis Jepang semua itu yang di sana. Nah, worldwide. Oh. Yang dari Indonesia baru ke baru. Apakah Iku Baru akan merilis single atau album lagi dalam waktu dekat? Kemarin kan baru ya, yang apa, Decade itu. Gimana nih, Bang, rencananya? Belum ada bayangan sih kalau begini. Karena kemarin masih euforia ini juga. Akhir tahun libur kali ya? Betul. Capek. Ya, iya maksudnya tahun ini tuh habis rilis album 3, terus habis ke Jepang juga. Terus saya belum ngapa-ngapain juga di depan komputer. Nyoba sih beberapa waktu, cuman belum ada yang seru. Jadi nanti dulu. Kayaknya emang harus Healing dulu ya. Healing dulu benar-benar. Tapi saya penasaran yo. Tadi itu disinggung juga bahwa beberapa skena lokal di beberapa kota itu nggak ada wadahnya untuk Berkumpul. si city pop ini. Oh, oke. Jadi si city pop ini, misalkan kalau misalkan ini contohnya di Bandung, misalkan ada berapa gig sih sebetulnya yang band-band city pop ini bakal main gitu. Itu mungkin itu juga salah satu faktor kenapa di lokal juga ini jam terbangnya belum banyak gitu ya. Bagaimana? Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya city pop tuh tanpa disadari tuh kita dengerin dan banyak yang jadi musik-musik
kelas Mayor. 1 gitu. Yang Mainstream. biasanya yang bikin tuh Lale Manino. Kayak Diskoria. Diskoria. Terus kemarin juga ada Lala Huta gitu. Itu tuh diterima banget sebenarnya. Cuman masalahnya adalah kayaknya budget promo. Terus udah gitu emang mereka diproduserin sama produser yang emang udah paham market gitu. Dan kalau kami emang masih kayak punya warna yang sendiri dan cenderung tidak direct ke pasar gitu. Jadinya kayaknya emang kalau city pop dibilang city pop secara terminologi hanya city pop emang masih asing gitu. Tapi banyak banget kalau misal kita lihat di lapangan tuh udah banyak yang city pop. bahkan arus utama gitu. Iya. Iya. Jadinya emang gitu sih kenyataannya. Jadi budget mempengaruhi. Lagi-lagi uang. Lagi-lagi. Mungkin ya. Mungkin. Oke nih, kalau baru rilis album, biasanya kan kalau band-band dulu mah tour kan, untuk ngepromoin albumnya. Nah ini kalian rencana 2025 akan melakukan itu juga nggak? Kalau iya, bakal ke kota mana aja di Jepang? Cita-cita aja. Cita-cita sih mungkin ya pengennya showcase sih udah lama. Iya. Betul. Dan biasanya kalau kita kan dulu rutinan kalau ke Jepang ya rutinan tiap summer tuh. Iya. Nah, kemarin sih kebetulan memang lagi musim gugur. Musim gugur. Aduh, nggak ngalamin lagi. Semua murupuy. Ras dan murupu ya, semakin Please, ya betul. ras dan murupu. Tahu hujan poyan. Hujan poyan. Ya. Bingung gitu tuh. Sobat Genpam harus tahu bahwa di dunia ini ada apa tadi? Summer, winter, apa? Autumn. Apa? Autumn. Sama spring. Sama spring. Nah, ini ngorok pisan aja. Iya. Nah, ngobrol-ngobrolnya dengan Iku baru tuh jadi mikir bahwa ternyata soal genre musik tuh tadi bisa jadi sudah dilakukan arus utama, tapi karena beberapa hal kita harus bekerja sendirian gitu ya, termasuk mungkin budget dan promosi mungkin itu ya harus dilakukan sendiri. Jadi nanti teman-teman pilih salah satu di antara dua pilihan ini. Langsung aja ya, jadi pilih cepat yang paling muncul di kepala, pertama kali muncul di kepala, langsung disebutkan. Dan ini, jangan nyontek. Wow. Gimana nyontek? Collab sama band legend Jepang atau collab sama band indie lokal yang lagi naik daun. Jangan nyontek. Jawab. Oh, 1, 2, 3. Band Legend. Band legend Jepang. Iya. Oke. Band lokal. Anda tidak dilirik. Kan gak dilirik gitu kayaknya kita udah tidak bisa diangkat lagi. Ya udah di Jepang aja lah gitu. Iya. Sekolah. Itu cinta tanah air tidak? Ini cinta banget. Dulu sebenarnya ada pertanyaan gini, pengen gimana? Pengen lebih terkenal di Jepang atau Indonesia? Pengen di Indonesia sebenarnya. Pengennya mah di Indonesia. Iya, pengen banget. Soalnya yang bisa menghidupi itu lebih terkenal di sini kan. Kalau di sana mah ya gengsi aja, tapi kan kita tidak makan gengsi. Gitu. Jadi, sayang sekali tidak makan di sini gitu. Tapi maksudnya setelah mereka pembayarannya bagus nggak sih di Jepang tuh bisa hidup nggak sebagai band gitu kalau di Jepang? Gimana tuh? Kalau di Indonesia kan agak susah ya. Maksudnya untuk band-band yang merangkak dari awal tuh agak susah gitu. Nah kalau di Jepang iklimnya gimana tuh? Lebih susah ya, Bang? Susah sih. Cuman kalau kemarin sih Lebih susah. kemarin kan kita ada satu manggung yang tiketing gitu. Tiketnya. Tiketing yang mana kalau pas buat 100 orang itu kita 4.000 yen kalau salah. Masuk. Seribuan tuh berapa? 4.000 yen, 400.000. 5.000. 4.000 dong. Sok badami heula saja. 100.000. Iya sekitar ya 400 sampai 500.000 lah. Pokoknya kita bersihnya kalau full house kita dapat 10 juta. 10 juta. 10 juta. Sebenarnya bisa banyak kalau kita nggak undang kan bayar live house, terus bayar live house. Jadi kita harus bayar juga artis Ya, lain. makanya. Ya bisnisnya aja, Bisnisnya jadi aja. kita yang bikin konser di sana sendiri di gitu sana dengan ya. band sendiri. Cuman kan kita kalau di Jepang kan karena ya UMR-nya juga beda sama Bandung. Oh beda. Bandung. Yang Bandung mah kan berapa sih? Iyalah. Tapi juga dulu pernah punya teman dari dia dapat bandnya itu label major.
Apa sih Cicada? Cicada, ya. Sony ya? Bukan ini. Universal. Warner Music Japan. Warner Music Japan. Meskipun dia udah labelnya major, tapi masih kerja di toko musik gitu. Oh, masih kerja. Oh jadi nggak menjamin ya, Nggak menjamin. dinaungi sama major label juga belum tentu ya. Oh. Berarti sama-sama aja ya. Sama-sama aja berarti Di Jepang mah berarti. Yang hidup apa ya berarti? Jadi di akun meetingnya kegulung di kata era sorangan. Oke lanjut ah. Album full bahasa Jepang atau speech full Jepang di acara award? 1, 2, 3. Album. enak, Speech ya. full lah. Yang speech full. Ya. Aduh maaf bahasa Sunda terus. Speech full dulu. Ayo Ben. Gimana? Berarti udah sampai awarding kita di sana gitu. Gitu. Cita-cita ya. Iya, Cita-cita ya. Album full bahasa Jepang mah bisa sih, kayaknya gampang. Gampang. Iya penasaran juga di antara kalian siapa yang paling fasih bahasa Jepang? Iya. Oh Iqbal. Pernah Pernah apa? Pernah les bahasa Jepang. les bahasa Jepang. Jadi Terus ya conversation praktisnya tuh dengan pasangan di sana. Ya. Lego ya. Iya kan? Tadi Jepang pasar kan negosiasi, konversasi di ruang privat. Betul. Oke. Siap. Yang album tadi jawab album nggak apa-apa. Album bahasa Jepang relatif lebih mudah berarti. Ya, udah. Pernah nyoba nggak sih bikin lagu bahasa Jepang? Ada. Oh ada lagunya. Yang mana judulnya? Ayo sih apa yang mana judulnya? Ada Siasat Skyline, satu lagi Skyline. Cloudless Night. Itu buat Iqbal nih yang paling jago bahasa Jepang lah. Susah bikin lirik bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Tetap Jepang gitu. Soalnya kalau Jepang benar-benar masih blank gitu, harus dibantuin sama orang Jepang beneran. Oh, Karena gitu. Karena kadang kalau nulis kalimat itu ini aneh nggak ada kalimat kayak gitu. Maksudnya gini nggak gitu. Gitu. Kalau bahasa Inggris kan gitu bisa. Oh udah. Iya, udah lebih terbiasa lah Iya. ya. Salah masuk venue konser atau salah masuk mobil fans? 1, 2, 3. Venue. Baru mau salah. Belum beres sih. Sekali lagi ulang. 1, 2, 3. Salah masuk venue. Kenapa venue nih? Atau udah pengalaman salah masuk venue? salah masuk Pernah kan waktu itu? Pernah? Kemarin baru kan? Salah lantai aja salah sih. lantai. Salah bukan gitu masuk lagi kan. Lantai apa ya yang masuk? Lantai dansa. Sama lantai kapal. Lantai itu. Tenang curang. Jadwal manggung berubah di menit terakhir atau alat musik rusak pas on stage? Tuh 2, 3. Kalau musik. Kenapa, Bang? Kamu lebih pengen itu, Bang. Dia udah panas soalnya. Pernah itu. panik Luar biasa. Ya karena paniknya lebih luar biasa daripada. Oh, jadi seneng Adrenalin junkie. enggak, alat musik lebih. Oh salah ya? Enggak, makanya Oh, lebih gak mau mana, ini lebih mau yang gampang mana. lebih mau mana mana? Jadwal manggung berubah di menit Ya, terakhir. di jam manggung dong ya. iya. Salah. Soalnya pernah kita tahun 2016 ya? Rusak dia gitarnya. Oh, pernah? Iya. Terus gimana? Coplok, senar atau gimana? Jadi ditinjak distorsi itu keluar weh. keluar Gak nyangka kan ini band yang lama di Jepang ngobrolnya tincak efek teh keluar weh. Efeknya pakai P, efek. Jangan salah Kang, dia waktu di Fukuoka permisi ke orang Jepang, punten. Aduh. Punten. Iya asli. Refleks. Itu mah punten. Aduh. Orang Jepang itu oh iya. Judulnya pertama kali keluar. Keinjek kan, keinjek ya. Injak ya keinjak kan apa? Asal dia bilang berlian ya. Udah dia. Iya cuma dia. Oh, tuh udah naon. Oke, lanjut ya. Lanjut, terus manggung outdoor pas winter, perform indoor tanpa AC pas summer. Keren. 1, 2, 3. Indoor. pintar Wah, beda nih. Winter. Indoor. Siapa tadi yang winter? Iya. Nah, jelasin belum silakan. pernah saya soalnya manggung di winter Winter tuh salju kan ya? iya di sini ada Tapi belum tentu Di salju. sini nggak ada. Tapi belum tentu ada salju. kalau ada Belum tentu ada salju. Tokyo nggak ada salju.
belum nyobain 0 derajat tuh. Kemarin aja udah dingin banget coba. Ada pernah saya di puncak pas Puncak pas. Botol kecap ya? Kalau saya lebih prefer kedinginan daripada kepanasan. Iya, betul. Kalau pakai jaket beres gitu. Tapi kalau di dalam saya buka baju gitu kan malu. Ya katanya memang di negara-negara apa yang ada saljunya itu atau yang dinginnya itu panasnya juga lebih ekstrim gitu ya. Benar. Oh gitu. Jadi mending di Indonesia yang 2 musim Praspris dan Halodo. Ya. Paling enjoy Baik sih. Berarti penyesuaian tubuh juga ngaruh juga ya ke mood gitu ya. Oh, ngaruh banget. Ngaruh banget. Pas pertama masuk Fukuoka nih misalkan. Lagi apa itu? Oh, itu malah lagi enak ya. Tapi dia samarnya udah hampir habis. Jadi dingin. Bukan Mau masuk Peralihan, summer, peralihan. jadi masih dingin. Masih dingin. Tapi pernah juga kita pas lagi summer-summernya kan. Nah, Dan itu mah di luar aja jalan biasa udah panas pisan. Apalagi manggung di indoor tanpa AC, wah udah itu mah. Udah ya. Wah, seng. Iya. Tapi kan yang mau outdoor pas winter nggak dikasih tahu boleh pakai jaket. Iya, betul. Oh iya betul. Aman. Bisa. Faris RM atau Chandra Darusman? 1, 2, 3. Chandra. Wah, beda lagi nih. Bagi Iqbal dua dulu, lagi nih. Iqbal dulu. Iqbal tadi apa? Faris. Faris RM. Kenapa, Bang? karena lebih familiar aja. Sama dia banyak scene-nya. Di ini ya. Iya. Keren. Oke, tadi yang Chandra Darusman? Saya. Kenapa? Karena kira pada mau jawab Chandra Daru. Kenapa? Apa ya? Karena apa ya? Karena itu tadi sih jawaban tadi. Soalnya kalau Faris Aran kayaknya kalau mainstream anak-anak nggak pilih gitu. Taunya malah dipilih. Aji, Keren, Faris Aran keren. keren gitu. Jenius. Sama sih Chandra Daru. Chandra Zaman juga. Iki, Sama aja ikutin. ikutin. Duduk jawab semua. Melangkah ke seberang. Eta euy. Faris RM teh ya. Ya, namanya bukan rumah makan, ya? Bukan. RM-nya rem Minang. Tidak bukan ini mah udah Lanjut, Tatsuro Yamashita atau Maria Takeuchi? Tatsuro. Wah, ini kompak. Oh, ini Pasti kompak dong, nih. Iya, itu pasti. pasti. Jadi Maria Takeuchi itu jelek ya? Enggak. Bukan. Ibaratnya tuh kalau Tatsuro Yamashita itu boleh nyebut merek. Bener. Boleh nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Tatsuro Yamashita itu Indomie, Maria Takeuchi itu Pop Mie Mini gitu. Oh, pop mie Sakura mana? Enggak aja bisa kurang. Jadi rasanya 11-12 sama 11-12 tapi Tatsuro tuh lebih full aja gitu. Lebih ampeg. Lebih mantap gitu ya. Oke. Lanjut, ada lagi? Lanjut, ada lagi. Aduh, Oke. sudah tidak ada lagi. Sudah seru banget nih padahal tadi lagi asik-asiknya memilih ya. Iya. Tapi di Indonesia sendiri apa Chandra Darusman atau Faris RM aja nggak sih yang 80-an lah ya yang jadi influence atau 90-an juga ada Atau sih malah sebetulnya. jangan-jangan baru tahunnya pas udah sekarang, nih kalian teh Iya. menggarap genre city pop gitu. Iya. Sama Gitu mereka kayaknya. gitu maksudnya. Justru iya sih kayaknya. Ah. Soalnya Setelah dikasih ngeband tahu. gitu ya. Soalnya dulu tuh pernah. Jadi tadi kan sempat bahas teman kita yang bilang Iku baru jangan sering di Jepang. Yang Shinodoka itu kan pernah ke Indonesia. Nah dia pernah ngenalin ketawa lagi. Dia pernah ngenalin kami sama satu orang Jepang, bisnismen Jepang yang punya kafe di Jakarta. Nah terus dia kasih tahu Indonesia tuh musik Indonesia tuh terkenal banget di Jepang. Jadi dia tuh punya set vinyl Indonesia 80-an yang banyak. Nah dia ngasih tahu saya Sairu, Chandra Darusman, Faris RM segimananya itu sama teman-teman ternyata emang keren gitu. Jadi emang baru tahu saat itu. Dan kalian juga rilisnya selalu vinyl ya kalau nggak salah. Kalau Selalu ada Fisik vinyl. selalu ada vinyl, rilisan fisik vinyl ya. Kenapa itu? Kan sekarang udah serba digital. Karena kemauan label sih sebenarnya. Oh. Jadi kalau di Jepang itu selalu ada city pop on vinyl. Jadi selalu ada acara itu tuh pasti mau ngerilis single, mau 2 lagu di dalam bentuk vinyl maupun 12 inci atau 7 inch. Kan yang lebih kecil lagi ya. Oke. Dan Berapa inch? oh itu mah Tanzaku. Oh, Tanjaku. Jadi kalau di Jepang mah kayaknya si label tuh dapat uangnya dari jual vinyl. Oh, vinylnya itu. Dan mereka ngejaga juga sih. Jaga karena emang mereka suka sama benda fisik atau fakta fisik. Ya. Ya.
Makanya kayak koran gitu juga masih banyak ya kalau di Jepang ya. Kita lihatnya majalah. Majalah yang Iya, majalah-majalah di jalan-jalan gitu saya pernah lihat tuh masih banyak juga kan ya kalau di sana gitu. masih sih. Majalahnya yang dikombini. Belok kanan, oh iya. Majalah dewasa katanya. Maksudnya itu. Ada yang masih di bawah umur ini. Kita pengen tahu kata-kata hari ini. Karena kan sobat-sobat Gen Z semua tuh sekarang mah kan banyak yang apa ya kata-kata hari ini dong. Dikit-dikit kata-kata hari Kata-kata ini. hari ini gitu. Nah, kita pengen tahu juga dari Iku Baru. Satu-satu. Mungkin ada beberapa penggalan lirik lagu Iku Baru yang Boleh. cocok untuk jadi kata-kata hari ini. Mau itu ditranslate jadi bahasa Indonesia, mau tetap bahasa Inggris atau Jepang, nggak masalah. Sundanya. Sunda tenan naon. Cikaracak nih enggak? Bukan Cikaracak dong. Siap. Rekaman. Jadi ulah sagalana ditarimakeun tapi kudu diusahakeun. Itu apa tuh artinya? Jadi kalau Rasa kemaannya. iya kemarin aja. Jadi maksudnya kalau kita tuh dihadang kayak apa ya? Kayak bukan musibah sih, kayak lu pengen jadi musisi. Ketawa itu. Pengen musisi. Aneh. Serius pisan. Maksudnya aku pengen jadi musisi. Cuman realita kayaknya lebih mendingan kerja korporat nih. Ya udahlah, karena misalnya karena kebutuhan misalnya. Tapi si batin nggak dikasih makan. Jadi minimal harus diusahain lah gitu. Jangan ditinggalin banget itu si keinginan teh. Tadi saya lupa apa? Tadi sekali lagi. Ulah sagalana ditarimakeun. Ke situ. Ulah sagalana ditarimakeun. Ulah segala Ditarimakeun tapi usahakeun ya. Jangan semuanya terima, tapi harus diusahakan. Udah lah, ini keren pas. Ya, terima kasih. Belum aja. Iki dulu iki. Gimana Gi? Dengerin kata hati lu. Jangan karena gengsi, intinya jangan karena bentuk pengakuan apapun, pokoknya dengerin kata hati lu, ya terus aja jalan. Apa yang kata hati lu inginkan ya ambil aja. Benar, bagus itu. Benji. Aji dulu lah, dulu. Mikir. Oke, dari saya. Ayam rintit, nongeng kalang, ganas, naon. Nah, udah itu aja. Apa itu? Tata ruci. Ya, saya tahu ya udah itu. Enggak, ini Genfam yang di luar Jawa Barat kayaknya agak roaming. Ini artinya apa nih? Nggak tahu, saya juga sebenarnya gitu. Mungkin cari aja ya sobat Cari aja. Genfam. Nah, cari aja teka-teki. Teka-teki itu. Apa tadi? Ayam rintit, Ayam rintit, Nonggeng kalangit, nonggeng kalangit. ganas, naon. ganas, Nah, naon. Naon. Benji. Samina minae waka waka Samina minae. Waka waka Oke, itu tadi Iku. Terima kasih semuanya. Iqbal, Iki, Benji, Aji. Sukses terus. Ya, Benji sarolatnya mau di Jepang. Sholat tengah malam. Mudah-mudahan album Decade-nya makin sukses. Amin. Ya, keinginan ke depan juga dan makin dikenal sih yang paling penting mah di Indonesia ya. Kita pengen ngelihat Di Iku Indonesia. Baru manggung di Indonesia lebih banyak lagi. Benar. Jadi ya BRFM acara gitu. Aman itu mah gampang itu mah aman. Ada Ibu Tisa sebagai ya pokoknya itu sukses terus, sehat-sehat terus ya. Sobat Genfam jangan lupa tonton terus. Nonton deh. Jangan lupa tonton terus Playroom ya. See you in my room.